teman-teman yang berbahagia, pada malam hari ini saya ingin sedikit membicarakan tentang bagian akhir dari surat Al-Fatihah ya, yang sebagian tadi pagi dikaji di di Pontianak tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Meskipun ya harus saya ringkas, harus sharing karena waktunya yang memang di sini tidak banyak ya, terbatas kan begitu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa sharing tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ya, meskipun serba sedikit nanti mungkin bisa diurai, dibicarakan ya, melalui sesi dialog atau sesi tanya jawab untuk kita semuanya kan gitu. Yang sebenarnya ya ayat itu sendiri ya pernah ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, di dalam sebuah kitab yang namanya Madarijus Salikin gitu ya. Ya, meskipun hanya satu ayat, tetapi ternyata satu buku ya bisa menghasilkan satu buku ya, dari ayat itu sendiri ya. Kini kita berbicara serba sedikit, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan bahkan sebenarnya Ibnu Qayyim itu sudah menguraikan masuk ke yang berikutnya ya, ke dalam ya terkait langsung dengan orang yang mendapatkan hidayah ilmu dan hidayah amal, termasuk masuk ke sana. Ya, jadi kalau kita berbicara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, jadi kita bicarakan bahwa yang namanya iya itu adalah harfu nida ya, lil ba'id ya, harfu nida lil ba'id. Jadi panggilan untuk sesuatu atau seseorang yang jauh gitu. Ya, bisa tidak perlu dimaknai jauh dari segi jarak, karena Allah itu berada dan sangat dekat. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maka jauh di sini bisa kita maknai jauh, kehormatan Allah itu jauh lebih tinggi daripada kita, karena posisi kita sebagai budak dan Allah itu sebagai bos kita, artinya tinggi sekali ya. Allah maha tinggi ya, maha agung dan sebagainya. Maka ketika kita berbicara tentang iyyaka itu ya, yang itu panggilan sesuatu yang jauh, tidak perlu dimaknai jauh dari jarak gitu ya, tapi dari segi kehormatan. Ya, yang diserukan di situ adalah Allah tentu saja. Tak butuh kami menghambakan diri. Ya, artinya kami menggambarkan diri kepada ya, hanya kepadamu. Itu dimaknai di dalam tafsir Al-Quran. Hanya kepadamu kami menyembah, atau kami menghambakan diri gitu ya. Ya, dia budu artinya kemudian ada abdul itu sebagai sebagai abdul itu sebagai budak ya. Artinya kita menjadikan kita itu budaknya Allah, alias menyembah Allah begitu. Nah, teman-teman yang sedang online yang dirahmati Allah, kalau kemudian iyyaka na'budu ini kita kaitkan dengan wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami minta pertolongan. Jadi itu ibaratnya kerja dan upah ya. Saya mengumpamakan seperti orang yang bekerja, iyyaka na'budu itu kerjanya, artinya kita bekerja menghambakan diri kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami minta pertolongan. Pertolongan itu sendiri seperti upah gitu. Ya, yang menjadi kesalahan kita bersama, kita itu sering sekali meminta pertolongan kepada Allah, tetapi tidak melaksanakan tugas kita, ya, menghambakan diri kepada Allah itu, ya. Maka ya orang jadi akhirnya tidak terkabul doa kita di hadapan Allah gitu. Nah, kalau kita bicara penghambaan, na'budu kami menghambakan diri, ya, kita berbicara tentang penghambaan. Artinya di sini ada kata abdun tadi, ulama sering
memberikan penjelasan bahwa ini adalah ayat ini adalah mengandung tauhid ubudiyah, ya, tentang penghambaan, tauhid tentang penghambaan. Ya, kalau Allah itu berada sangat di atas sana dan kita berada di bawah ini, kalau kita lihat dari bawah, ya, kita pandang sebagai tauhid ubudiyah, artinya penghambaan kita kepada Allah. Nah, kalau dari atas, dari ilah, dari Allah, al-tah menjadi Allah, itu menjadi tauhid uluhiyah atau tauhid ilahiyah. Hakikatnya sama itu, cuma sudut pandangnya saja yang berbeda dari Allah, kemudian dari manusianya itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang na'budu, kami menghambakan diri, ya, pada Allah, ya, kepada Allah, maka itu merupakan satu komitmen. Ya, komitmen kita sebagai orang Islam yang tadinya sudah berikrar, asyhadu alla ilaha illallah, aku berjanji, aku bersumpah setia bahwa tidak ada ilah selain Allah, maka janji sumpah setia itu diwujudkan dalam wujud penghambaan diri kepada Allah. Karena tadi mengangkat Allah sebagai ilah, maka ini adalah pernyataan bahwa saya benar-benar hamba kamu ya Allah, ya. Kami benar-benar merupakan hambamu ya Allah, kan gitu. Kalau kita memang betul-betul sudah berkomitmen seperti itu, ya, berkomitmen menjadikan diri kita sebagai hamba Allah, gitu ya. Dan memang seluruh tuntunan Islam itu arahnya itu ke sana saja, ya, hanya menumbuhkan kesadaran bahwa kita itu hamba Allah, ya, menumbuhkan kesadaran bahwa kita itu di hadapan Allah tidak bermakna sama sekali, ya. Jadi kalau kita sendiri memahami tentang Islam, tentang sifat gitu ya, sifat Allah, maka di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sifat Allah, man ahsanu minallahi sifat wa nahnu lahu 'abidun, gitu ya. Jadi sifat Allah atau celupan Allah, ya, Islam ini tentu saja gitu ya. Wa man ahsanu minallahi sifat, apakah yang lebih baik celupannya daripada celupan Allah, gitu ya. Artinya tidak ada, ya, di dunia ini agama yang lebih baik daripada agama Allah, yakni Islam ini sendiri, kan gitu. Nah, kalau kita dicelup dengan Islam, maka kemudian muncul kesadaran wa nahnu lahu, dan kami baginya, bagi Allah, abidun, hanyalah merupakan hamba. Artinya kalau kita mempelajari Islam, kemudian kita memahami, meyakini, mengamalkan Islam itu sendiri, ya, tidak ada lain kecuali muaranya adalah tumbuhnya kesadaran bahwa kita ini hanya hamba Allah, ya. Oleh karena itu di sisi lain, ya, ketika Allah menyeru kepada manusia, ya, supaya menghambakan diri kepada Allah, ya, supaya menjadi orang yang takwa, itu seruannya kan supaya menghambakan diri. Agar supaya manusia itu menjadi orang yang bertakwa, maka jalannya hanya satu saja, yaitu menghambakan diri kepada Allah. Maka di dalam Al-21 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi kalau kita ingin selamat di dunia wal akhirah dengan jalan takwa itu, jalan takwa itu tidak bisa kita tempuh kecuali dengan cara menghambakan diri kepada Allah. Ya, dan kita sendiri tidak paham kalau yang namanya Islam, aslama yuslimu, itu artinya adalah berserah diri kepada Allah, ya, menyerahkan diri kita kepada Allah. Kalau ada pencuri yang kemudian menyerahkan diri kepada polisi, maka pencuri tadi meskipun harus diborgol, ya, kakinya, tangannya barangkali, meskipun harus dimasukkan ke dalam sel, maka pencuri tadi manut, karena dia tetap berserah diri, dia sudah pasrah bongkoan. Nah, harusnya kepada Allah kita juga seperti itu. Kita pasrah bongkoan kepada Allah, apa saja kehendak Allah kita laksanakan, apa saja yang dilarang Allah kita jauhi, yang gitu. Ya, muaranya adalah supaya kita menjadi orang menyadari betul bahwa kita itu hamba Allah, kan gitu. Sampai itu. Nah, ada komitmen di situ, ya, komitmen diri kita bahwa diri kita hamba Allah, kan gitu. Nah, di dalam komitmen kita ada dua hal
Ya, dalam komitmen kita untuk mengangkat Allah sebagai ilah dan menempatkan diri kita sebagai hamba Allah, itu ada dua hal yang harus kita miliki, harus ada di dalam hati kita. Dan dua hal itu bagaikan dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, dalam istilah ulama mengatakan dia wala dan barok, gitu ya. Wala dan barok, gitu ya. Wala artinya loyalitas, loyalitas artinya kesetiaan. Ya, artinya setia kepada siapa, loyal kepada siapa, tentu saja loyal atau setia kepada Allah, ya, tidak kepada yang lain-lain, gitu. Kalau kita loyal setia kepada Rasul, itu ya konsekuensi logis dari loyalitas kita kepada Allah, kan gitu. Itu juga yang lain-lain, kan gitu. Nah, orang yang memang mereka itu betul-betul setia kepada Allah, yang memang betul-betul loyal kepada Allah, gitu ya. Ya, itu sudah pasti ya Allah itu terasa dekat dengan dirinya. Hatinya sangat dekat dengan Allah, kan gitu. Maka orang yang dekat dengan Allah itu ya, ketika dia ingat tentang Allah, ala dzikrillah tatma'innul qulub, ya, ketahuilah dengan mengingat Allah itu hati menjadi tentram, tenang, bahagia, ya, nantiasa bersama dengan zat yang dicintainya, yang dia berjanji setia kepadanya, ya. Coba dibaca dulu di dalam surat Hud, surat Ar-Ra'd, ya, ayat 28, ala dzikrillah tatma'innul qulub. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa ma'inu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ya, kalau kita memang betul-betul punya komitmen untuk menghambakan diri kepada Allah, karena pengenalan kita kepada Allah, maka sudah pasti terhadap Allah akan muncul loyalitas itu. Nah, kalau kita loyal kepada Allah, setia kepada Allah, ya Allah itu akan terasa senantiasa dekat dengan kita. Nah, ketika kita ingat kepada Allah, hati menjadi tentram. Nah, padahal kita tahu sendiri yang namanya sholat itu adalah mengingat Allah. Wa aqimi sholat ala dzikri, surat Toha ayat 14 itu, ya. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, lidzikri, untuk mengingat aku. Padahal kalau kita ingat kepada Allah, hati menjadi tentram. Nah, oleh karena itu orang-orang yang memang mereka itu punya komitmen yang teguh di dalam menghambakan diri kepada Allah, beramal ikhlas karena Allah, itu ketika sholat ya tenang, bahagia, tentram, kan gitu. Ya, tidak kemudian sholat malah membayang rono-rono pikirannya, boleh kunci malah ketemu naik sholat. Nah, orang sholat malah ketemu boleh kunci dan sebagainya. Tidak seperti itu, kan itu. Nah, di sisi lain digambarkan orang seperti itu kalau nama Allah disebut dalam konteks kebaikan, hatinya tergetar, kan gitu. Ketika ayat-ayat Allah disebut atau dibacakan, ya dia akan bertambah imannya, gitu. Dan orang-orang seperti itu betul-betul dia hanya bertawakal kepada Allah saja. Nah, mari kita buka lagi di dalam surat Al-Anfal ayat 2 gitu. Innamal mu'minuna ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhu imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Iya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ya, pasti ada orang-orang yang bersetia kepada Allah, orang yang loyal kepada Allah, orang yang dia mempunyai tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah seperti itu, ya. Ketika nama Allah disebut dalam hal kebaikan, tentu saja tergetar hatinya. Kalau nama Allah disebut sebagai bahan ejekan, tentu saja dia akan marah, ya. Itu orang yang punya kesetiaan kepada Allah sudah pasti seperti itu, kan gitu. Apalagi tadi dikatakan wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Yang apabila disebutkan atau dibacakan ayat-ayat Allah, dia tambah keimanannya. Dan orang-orang yang memang mereka bersetia kepada Allah seperti itu, ya, memiliki
memiliki tauhid ubudiyah tadi, ya sudah pasti hanya kepada Allah saja bertawakal. Ya, kalau kita tawakalnya kepada yang lain selain Allah, ya tidak patut ya seperti itu. Nah, kemudian orang yang memang setia kepada Allah, punya loyalitas kepada Allah, dia akan menjaga seluruh aspek kehidupannya, ya, sejak hawa nafsunya, pikiran, ya, ucap, berkata, kemudian perbuatan, dia akan tata sebaik-baiknya, ya. Kalau sampai keinginannya menyimpang, ya, dari apa yang menjadi kehendak Allah, dia akan segera sadar, dia akan meluruskan diri, ya, apalagi bibirnya atau hatinya kan, ya, betul akan dia jaga, dan juga perbuatannya, ya. Orang Islam itu orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang memiliki loyalitas kepada Allah itu, ya, katakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi orang Islam itu orang yang berserah diri kepada Allah, pasrah kepada Allah, orang yang memiliki tauhid ubudiyah itu sendiri, ya, itu adalah orang orang Islam yang lain selamat dari lisannya dan juga dari tangannya. Maknanya adalah selamat dari tutur katanya dan juga selamat dari perbuatannya, ya. Lebih dari itu, tutur katanya selanjutnya akan diwarnai dengan zikrullah, ya. Maka dari itu diseru oleh Allah orang-orang yang beriman itu supaya dikron kafiron kan itu. Ya, dari dalam surat Al-Ahzab ayat 41 itu. Ya, di samping itu di surat Al-Imran ayat 191 di situ dikatakan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu yang itu definisi dari seorang ulul albab, ya. Dan dia juga orang-orang yang beriman itu tadi, yang orang Islam yang punya tauhid uluhiyah itu tadi, atau rububiyah tadi, atau ubudiyah tadi, itu akan senantiasa ingat kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, ya, dalam keadaan berdiri atau duduk, wa 'ala junubihim, kan itu ya. Dan ya dalam keadaan berbaring juga begitu. Artinya dekat kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi, ya. Ingat, ya, kalau kita artikan zikrullah itu sebagai ingat, tetapi bisa kita maknai menyebut, ya, artinya menyebut Allah kan itu. Asal maknanya menyebut Allah itu dalam segala aspek kehidupannya tadi, tutur katanya senantiasa terarah pada kebaikan. Ya, kalau saudara yang salah, dia mengingatkan, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Kalau kesandung sikile yang ucap innalillah, ada lampu mati ya innalillah, lampunya hidup ya alhamdulillah kan gitu. Orang kemudian kesandung jaran dan sebagainya, mati lampu kali, tidak seperti itu. Tapi langsung terucap itu innalillah, itu otomatis gitu ya, tidak perlu mikir yang seperti itu. Orang beriman refleks yang seperti itu muncul kan itu. Nah, apa yang dipikirkan pun yang dipikirkan baik-baik saja, karena dia merasa bahwa dia itu hamba Allah. Ya, hamba Allah itu tidak punya nilai di hadapan Allah tanpa ketaatan gitu. Nah, maka sebagai hamba Allah yang telah terlanjur ikrar dengan syahadat kita, dan kita setiap hari mengucapkan iyyaka na'budu, dan mari kita tegakkan loyalitas kita di dalam menghambakan diri kepada Allah tadi kan gitu. Nah, orang-orang yang memang dia itu sadar bahwa dirinya sudah menyatakan sebagai hamba Allah, dan dia senantiasa memperbarui keimanannya, senantiasa mengucapkan iyyaka na'budu di hadapan Allah seperti itu, ya. Nah, harusnya di dalam diri orang seperti itu sudah betul-betul ada pengenalan kepada Allah yang amat sangat dahsyat. Harusnya seperti itu, ya. Harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tidak hanya sebagai buah bibir saja, tapi betul-betul menjadi bagian dari kepribadiannya, ya, karena pengenalannya kepada Allah. Nah, orang yang seperti itu memang yang dicintai itu adalah Allah, yang dicintai itu Rasul, yang dicintai itu jihad. Rasul dan jihad itu sebagai konsekuensi logis kita mencintai Allah kan ya. Kalau kita mencintai Allah, kita akan mencintai hari akhir, kita akan mencintai Rasul, kita akan mencintai kebaikan, kita akan mencintai Quran. Ya, kita akan mencintai sesama orang yang beriman, karena Allah mengendaki kita berbuat begitu, ya. Adilatin alal mu'minina, aidatin alal kafirin, gitu. Jadi bersikap lemah lembut, kasih sayang, saling mencintai, ya, bersama orang beriman, gitu. Itu konsekuensi logis kalau kita ini memang betul-betul mencintai Allah, kan gitu.
Nah, memang orang beriman itu alladzina amanu asyaddu hubban lillah, ya. Jadi di dalam Al-Baqarah ayat 165 itu ya, dikatakan di situ bahwa minan nasi mayat tasbihu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Coba dibaca, Mas. Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah walau yaral ladzina dzalamu yarawnal adzab ana la quwwata lillahi jami'ah wa ana allaha syadidul adzab. Iya. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Kita tidak boleh mencintai selain Allah sama seperti mencintai Allah. Itu artinya syirik. Hanya kita sudah menjadikan andat sebagai kesembahan kita. Jadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Padahal di Al-Baqarah ayat 22, itu akhir ayat itu mengatakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sedang kamu mengetahui. Tetapi di sini ada manusia yang berbuat seperti itu, ya. Nah, kita tidak boleh seperti itu karena itu dilarang oleh Allah, kan gitu. Mestinya seperti walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ayo, silakan. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat dolim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Ya, orang beriman itu betul-betul asyaddu hubban lillah, betul-betul amat sangat cinta kepada Allah, kan gitu. Ya, maka tadi saya katakan kalau betul-betul cinta kepada Allah, ya otomatis nanti akan cinta kepada Rasul, cinta kepada kebenaran, kebaikan, kepada Quran, kepada jihad, memperjuangkan Quran ini akan menyebar ke seluruh dunia, agar seluruh dunia menjadi baik, agar para manusia itu mendapatkan fitnah hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, dan seterusnya. Ya, kalau tadi kaitannya dengan mencintai Rasul sebagai konsekuensi logis dari cinta kita kepada Allah, karena Allah sendiri berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Itu. Katakan, "In kuntum tuhibbuna Allah," jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Kita mengikuti Rasul, ya, kita mencintai Rasul sebagai realisasi daripada cinta kita kepada Allah juga. Nah, balasannya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kamu, ya, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Senang sekali kan begitu. Nah, di sisi lain kalau memang kita itu betul-betul mengenal Allah, ada loyalitas di dalam hati kita kepada Allah, maka di samping kita amat cinta kepada Allah dan tidak mencintai yang lain kecuali karena Allah, gitu ya. Maka di dalam hatinya selalu juga ada rasa takut kepada Allah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja, ya. Allah memerintahkan seperti itu. Dia melarang kita untuk takut kepada manusia dan memerintahkan supaya takut hanya kepada Allah. Kita buka di dalam surat Al-Maidah ayat 44. Dibaca terjemahannya saja, Mas. Al-Maidah ayat 44. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang Yahudi oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Ya, harusnya orang yang beriman, ya, dia punya komitmen kesetiaan kepada Allah karena pengenalannya kepada Allah. Mereka tidak akan takut apapun, ya.
Tidak akan takut melarat karena Allah Ar-Razzaq yang memberi rezeki adalah Allah. Ya, tidak takut kalah menghadapi persaingan. Allah Maha memberikan pertolongan dan sebagainya. Tidak takut sama sekali. Enak sekali gitu ya. Kalau kita memang betul-betul ada kesetiaan kepada Allah, ada tauhid ubudiyah di dalam hati kita masing-masing kan gitu. Nah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari memang banyak manusia yang mereka itu takutnya kepada selain Allah, takut kepada mati dan sebagainya, itu seperti takutnya kepada Allah kan gitu. Bahkan Rasulullah sendiri menggambarkan penyakit yang sangat berat di hati manusia adalah ubud dunya wa karahiyatul maut. Ubud dunya wa karahiyatul maut, yang disebut sebagai penyakit wahan itu. Yakni cinta dunia dan takut mati, ini takut mati. Nah, kalau orang itu sudah takut mati, tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah. Ya, ada ancaman sedikit takut, ada suara begini takut, suara begitu takut dan sebagainya. Harus berjuang fisabilillah, aku jadi kecelakaan takut kan gitu. Harus mengamalkan Quran nanti diboikot masyarakat lebih dipetungi, nanti tidak mati takut, takut terus orang bakal mati seperti itu. Tidak ada loyalitas kepada Allah gitu. Ya. Nah, kalau kita memang betul-betul seperti itu, apa yang dikehendaki oleh Allah tadi, ada loyalitas ya di dalam hati kita kepada Allah gitu ya, sudah pasti kita akan terproses menjadi manusia yang berkualitas ya. Dari hatinya sudah seperti itu bagusnya, dari bibirnya, dari amal-amalnya, buahnya semuanya bagus. Ya, seperti itulah hamba Allah itu yang ngono. Jangan sampai kita itu merasa sebagai hamba Allah kok ternyata penyenyengan. Kalau kita merasa sebagai orang Islam, ternyata artinya penuh dengan senantiasa kerisauan. Padahal harusnya orang Islam itu dia mengamalkan tuntunan Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada ketakutan dan tidak ada kekhawatiran, tidak ada sedih, tidak ada duka dalam hal konteks dunia. Sedih dukanya ini dalam rangka fisabilillah, memperjuangkan agama ini, menegakkan agama ini dalam rangka berdakwah. Ya, eman sekali, habis energi kita kalau kita itu dan duka itu hanya karena pengaruh dunia, hanya pengaruh sedikit banyaknya harta atau turun naiknya pangkat dan sebagainya. Nostro eman itu energi potensi yang kita miliki seperti itu. Ya, karena setiap saat sebenarnya harta itu ya naik turun, pangkat itu ya naik turun. Ya, kalau begitu hidupnya orang Islam, maka orang Islam itu terombang-ambing oleh lingkungannya. Ya, harusnya dia yang menjadi pengatur lingkungannya, menjadi trendsetter gitu ya. Tetapi justru malah kita yang diombang-ambingkan. Ya, ono model jilbab gaul, melu jilbab gaul, ono model jilbab Turki, melu jilbab model Turki, ono model jilbab Besole, akhirnya melu jilbab model Besole dan sebagainya. Itu enggak bisa tentram seperti itu, tak rombang-ambing terus gitu. Ya, orang pilihnya yo ben seneng aja nih. Ben seneng yang ini sebenarnya menuruti hawa nafsu seperti itu. Hawa itu artinya keinginan atau kesukaan. Ya, nafsu itu diri sendiri. Artinya kesukaannya sendiri. Sak senengnya diri orang seperti itu. Ya, atau hawa itu bahasa Jawanya karep, keinginan, kemudian nafsu itu diri, awake diri. Nah, jangan itu hawa nafsu itu gugu karepe diri ya. Itu yang jadi repot. Ya, itu tidak jadi orang Islam karena dia tidak menuruti karepe Allah. Sebagai hamba dia tidak menuruti karepe Allah. Katanya jadi hamba tetapi bukan karepe dhewe, abrak gudul dengan itu seperti itu. Nah, teman-teman yang online yang berbahagia, kalau kita ikuti kesetiaan kita kepada Allah dengan mengamalkan apa yang menjadi aturan Allah tadi, ya, itu kita akan menjadi orang yang taat kepada Allah. Dalam bahasa lain kita akan menjadi orang yang takwa kepada Allah. Ya, orang yang taat kepada Allah itu sendiri sudah dijanjikan surga oleh Allah. Ya, di dalam surat Ali Imran, dalam surat An-Nisa ayat 13, di situ Allah berfirman, "Tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Ya, ini adalah hukum-hukum Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, kekal di dalamnya dia. Betapa bahagianya harus seperti itu. Kekal selama-lamanya dalam penuh kebahagiaan. Syaratnya mudah, hanya dengan taat kepada Allah dan Rasul titik.
Ya, ini tidak ada kata takwa, ini tidak ada kata mukmin. Karena yang penting kamu itu taat kepada Allah dan Rasulnya itu. Ya, masukkan ke dalam surga. Wadzalika al-fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang besar. Nah, contoh yang gelem harusnya kan kalau kita mau gunakan akal kita kan kita mau. Ya, maka dari itu kalau tadi kita sudah meneguhkan komitmen kita nak budu, ya iya kan nak budu. Kami kepadamu, ya Allah kami menghambakan diri. Wujud penghambaan diri adalah seluruh aspek kehidupan kita, ya, baik yang namanya ibadah maupun muamalah. Nanti ada aturan ibadah sendiri, ada aturan muamalah sendiri. Kita pelajari aturan ibadahnya, aturan muamalahnya itu sendiri. Tetapi intinya, karena kesetiaan kita kepada Allah itu, kita akan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Itulah yang namanya orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang kemudian dijamin oleh Allah surga, ya. Seperti surat An-Nisa ayat 13 tadi. Nah, kemudian berikutnya di samping ada loyalitas, ada walak tadi, ada barok. Barok itu artinya pembebasan atau kebebasan. Artinya kita membebaskan diri dari penghambaan selain Allah. Kita tidak mau menjadikan budak selain Allah. Ya, karena itu hanya ada dua pilihan saja. Kalau tidak menjadi budak Allah, ya jadi budak setan atau budak tauhid. Ya, yang seperti itu. Nah, harusnya kan kita sudah merasa beruntung kita itu telah menjadi budaknya Allah, kan begitu. Karena kita mestinya selalu masa meningkatkan kesetiaan kita kepada Allah. Ya, di samping meningkatkan kesetiaan, senantiasa meningkatkan pembebasan kita, kebebasan kita dari segala sesuatu selain Allah, kan gitu. Ya, maka di dalam hadisnya tadi atau tentang syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha, ini merupakan barok pembebasan dari segala Tuhan-Tuhan yang lain. Illallah, ini merupakan tadi merupakan barok pembebasan. Illallah, kecuali Allah. Ini pernyataan kesetiaan kita kepada Allah. Ya. Nah, di dalam ayat yang lain dikatakan la ilaha illa ana atau la ilaha illa huwa, kan begitu. Kalau tadi di dalam surat surat Toha ayat 14, ya, itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, maksudnya adalah Allah. Ya. Ya, fa'budni, maka hambakanlah diri kamu kepadaku. Waqimi sholata dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Ya. Di dalam ayat yang lain banyak sekali, termasuk juga ada di dalam surat Al-Imran ayat 2, di situ dikatakan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, gitu. Jadi tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, maksudnya Dia itu adalah Allah, ya apa namanya, yang hidup terus-menerus mengurus makhluknya dan sebagainya. Al-Hayyul Qayyum. Ya, kita menafikan, meniadakan Tuhan-Tuhan lain selain Allah, kan itu. Nah, Tuhan-Tuhan lain selain Allah itu ya yang justru akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Maka di ayat-ayat yang lain itu juga dijelaskan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, seperti An-Nisa ayat 36, ya, supaya kita menghambakan diri betul-betul hanya kepada Allah dan jangan berbuat syirik, ya, dengan sesuatu apapun, ya. Ya, yang lain lagi anibudullah wa tanibutauhud, ya. Hambakanlah diri kita kepada Allah, kita supaya menghambakan diri kita kepada Allah, wasani bitauhid, dan supaya kita menjauhi tauhid, menolak tauhid sebagai Tuhan, ya, menolak adat-adat Allah sebagai Tuhan dan sebagainya, ya. Maka sebagai orang Islam kita harus paham betul bahwa di dalam kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah, ya, di dalam kalimat iyyaka na'budu itu ada kesetiaan, artinya wala kita kepada Allah, dan ada bara, artinya pembebasan diri kita dari penuhanan yang lain selain Allah, termasuk penuhanan terhadap setan, termasuk penuhanan terhadap hawa nafsu. Ya, kita paham betul dalam surat Al-Jathiyah itu ayat 23, surat ke-45 ayat 23 itu, kalau kita sampai menuhankan hawa nafsu, Allah akan menempatkan tutupan di telinga, di hati, kemudian mata pun juga akan ditutup dan sebagainya. Nah, kemudian Allah membiarkan kita sesat. Kalau Allah sudah membiarkan kita sesat, siapa yang mau memberi petunjuk? Karena yang bisa memberi petunjuk itu hanya Allah saja. Ya. Nah, kalau kemudian kita betul-betul membebaskan penuhanan-penuhanan yang lain terhadap penuhanan setan, termasuk penuhanan hawa nafsu. Hawa nafsu minggu lalu ya, kita bahas dengan panjang lebar yang spektrumnya sangat luas sekali, kaitan jangkauannya, range-nya sangat luas sekali. Itu harus dipelajari satu-satu, didalami satu-satu. Kalau memang kita sudah bisa membebaskan yang seperti itu,
membebaskan diri kita dari penuhanan setan, penuhanan hawa nafsu dan sebagainya, ya tentu ya muaranya kita terjauh dari ancaman Allah yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 14, kelanjutannya yang 13 tadi. Kalau orang-orang yang setia kepada Allah sungguh-sungguh melaksanakan tuntunan Allah, dia menjadi baik di dunia, kemudian di akhirat pun menjadi baik, dia dapat surga, seperti di ayat 13 surat An-Nisa itu. Maka orang-orang yang mereka itu betul-betul mampu membebaskan diri, mau membebaskan diri ya dari penuhanan selain kecuali Allah, gitu ya, maka dia akan terbebas dari ancaman ayat ke-13, ya, ayat ke-14. Itu dikatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, ini ada kata wa may ya'sillaha, asa ya'si, isyan, maksiat, itu artinya sama, ya. Isyan itu adalah kedurhakaan, artinya ketidaktaatan. Maksiat itu juga begitu, masdar mim dari asa ya'si tadi, itu maknanya juga sama, kedurhakaan atau ketidaktaatan, gitu ya. Maka ayat itu dimaknai wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, saya taat hududahu, dan diwujudkan dalam pelanggaran terhadap ayat-ayatnya, terhadap aturan-aturannya, ya, terhadap aturan-aturannya, yudkhilhu naran khalidan fiha, dia akan masuk ke dalam neraka yang kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Maka teman-teman yang sedang online yang berbahagia, kalau kita pahami betul iya anak budu, ya, dengan segala konsekuensi logisnya, ya, ini munculnya kesetiaan di dalam hati kita, kesetiaan itu menuntut ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka muaranya adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, sedang kalau kita itu menjauhkan sebagai wujud komitmen kita mempunyai tarok, kita mampu membedakan diri, membebaskan diri dari penghambaan kepada selain Allah, ya, penghambaan terhadap nafsu, penghambaan terhadap setan, segala bentuk penghambaan lain selain Allah, ya, otomatis kita akan terbebas dari ayat ancaman ayat ke-14 surat An-Nisa. Artinya kita terjauh dari siksa api neraka, ya. Maka dari itu sesuai dengan doa yang senantiasa kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, akan kita capai kalau kita betul-betul iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhanku, minta kepada kamu supaya baik dunia, baik akhirat, baik dengan kesetiaan kita kepada Allah, kita akan baik dunia dan baik akhirat dan sebagainya, dengan membebaskan diri dari penuhanan yang lain selain Allah, kita akan terbebas dari siksa api neraka. Maka dari itu kesimpulannya, jangan sampai kita kemudian hanya sekedar Rabbana atina, berdoa seperti itu, diperbanyak doa seperti itu, tetapi ternyata amal kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan bahwa kita itu hanya menghambakan diri kepada Allah. Nah, kalau kemudian kita sudah iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri, maka kita mendapat upahnya. Sudah bekerja keras menghambakan diri kepada Allah, maka kemudian kita mendapatkan upahnya. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Dan gitu. Nah, jangan sampai kita minta pertolongan Allah kepada Allah, kita berdoa kepada Allah hanya untuk doa saja, tetapi tidak memenuhi syarat-syaratnya. Ya, di dalam surat di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 itu doa kita akan dikabulkan oleh Allah kalau kita itu memenuhi perintah-perintah Allah dan juga beriman. Coba dibaca. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Idza sa'alaka ibadi ani fa ini qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi wal 'alahum yarshudun. Ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya,
Jadi kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, jangan hanya sekedar terocos ngomong tok sampai ngiler, jangan seperti itu. Tetapi perjuangannya ya di dalam menghambakan diri kepada Allah itu sungguh-sungguh, ya memenuhi seluruh perintah Allah dan juga tetap beriman kepada Allah. Ya, nah dalam kaitan itu juga kita buka coba di surat Mukmin, surat ke-40, ayat 60. Kenapa dengan itu? Pertimbangannya aja. Dan Tuhanku berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-dina. Ya betul. Jadi kalau di sini jangan dipotong ya, jangan dipotong di depan saja. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Jangan dipotong di situ saja. Di belakangnya ada penjelasan bahwa sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menghambakan diri kepadaku, nak budu tadi, iya kan nak budu tadi arahnya ke sana, itu dia termasuk orang yang masuk ke dalam neraka jahanam itu dalam keadaan hina-dina. Ya, artinya doanya juga tidak dikabulkan, di akhirat semua dia dimasukkan ke dalam neraka. Kalau dalam bahasa hadis, Rasulullah pernah bercerita ada seorang pemuda yang dia kusut rambutnya, dia berdoa kepada Allah dengan mengadakan tangan, gitu ya, mengadakan tangan. Rasulullah mengatakan bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Ya, dalam bahasa hadis yang lain dikatakan kalau kita sampai makan barang haram maka doa kita tidak diterima selama 40 hari. Nah, oleh karena itu harus dipenuhi syarat-syarat supaya terkabul doa. Jangan setiap saat kok Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, donga sapu jagat, tetapi ternyata dhewe ora tau nyapu jagat. Ning dongane tok nyapu kan gitu. Nah, harusnya dalam keseharian dia betul-betul iya karena itu kan ya. Nah, setelah iya karena itu dia berhak untuk mendapat pertolongan atau terkabulnya doa. Wa iya karena sa'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Nah, supaya dapat pertolongan dari Allah, tentu saja kita penuhi surat Muhammad ayat 7. Itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, intan suruha yang surkum. Jika kamu menolong Allah, yang surkum dia akan menolong kamu. Yang dimaknai sebagai jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Kan itu, yang surkum akan menolong kalian. Nah, teman-teman yang sedang lain yang berbahagia, saya kira sudah capek mungkin ngewoke dan sebagainya di sini, tetapi inilah yang harus kita betul-betul pahami dari ucapan doa yang ada di dalam Quran ini. Dan Al-Fatihah itu iya karena budu wa iya karena kain harus kita pahami sebagaimana mestinya. Kita harus menempatkan diri di hadapan Allah sebagaimana mestinya, sehingga kita nanti ketika minta pertolongan oleh Allah, berdoa kepada Allah, minta ini itu kepada Allah, ya permintaan kita di hadapan Allah itu akan dikabulkan. Dan itu, nah, kita perlu belajar juga sejarah ya tentang pertolongan Allah ya. Iya karena sain ya, itu kita lihat bahwa yang namanya pertolongan Allah, yang namanya pertolongan Allah itu berlaku kekal ya. Artinya juga universal. Artinya kepada kelompok siapapun, manapun kekal ya. Zaman Rasulullah juga berlaku zaman sekarang ya. Kalau tadi di Pontianak saya ceritakan dulu ketika perang Khandaq ya, umat Islam dikepung, orang beriman dikepung di dalam kota ya. Kemudian membangun parit ya, Rasulullah dengan para sahabat atas usul Salman Al-Farisi membangun parit ya untuk mengelilingi kota agar tidak mudah dilompati kuda perang gitu. Nah, akhirnya bertahan di dalam kota selama beberapa minggu. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi orang-orang yang kafir yang mereka itu berkemah di luar kota Madinah tadi ya. Di luar kota Madinah itu mereka diserang oleh hujan, badai, angin yang sangat kencang. Dan akhirnya mereka pulang lumpuh tanpa memperoleh kemenangan. Langsung balik ke Madinah sampai ke Arab, ke Mekah ya, tidak dapat kemenangan sama sekali. Itu wujud pertolongan Allah, salah satu wujud pertolongan Allah kan itu. Dan itu juga terjadi beberapa tahun yang lalu di Todanan, ya, tempat warga MTA di situ dibandemi dan sebagainya, dikeroyak dan sebagainya. Ustaznya yang ngajar di situ digerutuk, dioyak, masuk ke rumah, tapi orang kecekel dan sebagainya. Ya, itu pada saat sekitar 200 orang ngepung rumah itu, Allah menurunkan hujan, angin kencang, akhirnya orang takut, pada lari dan sebagainya dari situ. Nah, itu wujud-wujud pertolongan Allah seperti itu, dan itu akan berlaku sepanjang zaman.
Kalau kita memang menjadi orang yang layak untuk ditolong oleh Allah, ya dengan syarat kita melaksanakan iyyaka na'budu, maka kita berhak untuk meminta wa iyyaka nasta'in. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Terlalu panjang karena tadi kita bicarakan di Pontianak selama 2/4 jam tadi tafsir dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan penggalan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Mas Sutrisno di Jogja. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan hidayah amal Ustadz, sehingga kita betul-betul mencintai Allah dan hanya kepada Allah lah menyembah dan mohon pertolongan? Ya, untuk mendapatkan hidayah amal sederhana saja. Kita penuhi apa yang difirmankan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam surat Isra ayat 36 itu ya. Surat wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Penggalan di depan itu mengatakan bahwa jangan sampai kamu beramal kecuali dengan ilmu. Itu yang pertama. Ya. Artinya betul-betul setiap amal yang akan kita amalkan itu didasari dengan ilmu yang benar. Kata Allah seperti apa, firman Allah seperti apa, sunnah Rasul seperti apa, kita pahami seperti itu. Jadi ilmunya dulu benar. Nah kemudian ketika mau beramal, amal kita untuk siapa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanya amal itu bergantung pada niatnya dan seterusnya. Artinya niatnya kita betul-betul tata karena Allah. Kalau kita itu mau beramal kok ternyata niat kita itu merancang-rancang sidik, katakan golek lem atau golek apa dan sebagainya, pujian atau biar didengar orang dan sebagainya, sum'ah dan sebagainya, tahan dulu, jangan berbuat, tahan dulu, tunggu dulu, nanti luruskan niat dulu, cari kesempatan yang lain untuk beramal seperti itu. Ya, nah kemudian berikutnya cara yang perlu dilaksanakan, kalau itu masalah ibadah harus sesuai betul seperti manhaj Rasul, seperti apa yang dituntunkan oleh Rasul. Jadi satu, ilmunya betul, ya. Dua, ilmunya betul, artinya kita betul-betul sudah mendapatkan hidayah ilmu di situ. Yang kedua, niatnya juga betul, ikhlas karena Allah saja. Nah, orang ikhlas itu yang dikatakan sebagai mukhlis, ya. Di dalam beragama ini memang betul-betul kita harus mukhlisin al-ahidin, kan gitu ya. Di dalam ikhlas di dalam beragama. Nah, kemudian caranya disesuaikan dengan tuntunan Rasul, manhaj Rasul, metode atau cara yang telah dituntunkan oleh Rasulullah. Nah kalau kita konsisten beramal dalam setiap amal kita seperti itu, insya Allah hidayah amal seperti yang bahasanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu akan hadir di tengah kita. Artinya pembiasaan kita di dalam beramal soleh itu akan menjadi bagian dari kepribadian kita. Kalau kita membiasakan diri memberi, kita akan menjadi orang yang dermawan. Nah, kedermawanan itu akan menjadi bagian dari kepribadian kita. Dalam konteks mengeluarkan uang, kita sudah mendapatkan hidayah amal orang-orang yang seperti itu. Maka orang yang terbebas dari kepikiran itu dianggap sebagai orang yang beruntung. Nah, dia mati nanti akan mati dalam keadaan dermawan juga. Susah untuk berubah itu. Ya, dari kafir untuk menjadi dermawan itu susah. Dari dermawan untuk jadi kafir itu juga susah. Orang yang dermawan jadi kafir, orang mungkin kalau dia sudah paham kedermawanan itu yang akan menyelamatkannya. Kalau dia paham bahwa pikir itu akan masukkan ke surga, dia tidak akan pikir sama sekali. Dalam keadaan situasi apapun, dia tetap akan berusaha untuk dermawan, untuk memberi. Ayatul ulia khairum min yadis. Tangan di atas lebih baik daripada di tangan di bawah, gitu ya. Nah kalau sekarang kita berada pada posisi, kok saya itu ternyata pikir, ya Antem tuh pikir itu. Wah, ika pikir itu. Dengan cara memberi lagi. Dan kalau jadi ini, kalau jadi cerita dilalek ini, terus sehingga setelah diulang, itu akhirnya memberi itu menjadi bagian dari kepribadian kita, kan gitu, ya. Oleh karena itu monggo kita biasakan yang seperti itu, ya. Kalau dulu kita mungkin sebelum ngaji kita itu suka bangun terlambat, ya, suka tidak sholat subuh atau meninggalkan sholat. Sekarang setelah kita ngaji bangun pagi ya enak wae, sholat subuh ya nyaman saja, enak saja. Bahkan sholat malam itu juga enak saja kan gitu. Dalam rangka untuk mengejar sholat fajar, atau fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, dan 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada
dunia dan seisinya dan sebagainya, kita sholat malam itu sebelum subuh. Nah, sholat malam sebelum subuh nanti nunggu suara azan datang, kemudian sholat fajar, kemudian sholat subuh dan sebagainya. Gandeng itu tiga sholat jadi satu. Wah, nyaman. Kalau dia terbiasa seperti itu ya enak-enak saja. Kalau kemudian karena capek dia kebablasan tidur sampai subuh, ada rasa gelo di dalam hatinya. Ya, indah seperti itu. Jadi yang seperti itu orang sudah mendapat hidayah amal seperti itu. Nah, monggo silakan 3 step, 3 fase. Pertama adalah ilmunya benar, kedua amalnya karena Allah, ketiga metodenya yang ditentukan oleh Rasulullah, dan jadikan itu sebagai kebiasaan dalam hidup kita sehari-hari karena Allah. Mudah-mudahan yang seperti itu ya itu akan menjadi bagian kepribadian kita. Orang seperti itulah yang akan mendapatkan hidayah amal. Itu Mas Radit. Terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan dari kami yang ada di Korea. Ya. Ustadz, sampai saat ini kami kok belum bisa tergantung pada Allah dengan penuh. Bahkan separuhnya pun belum bisa. Bagaimana mewujudkannya Ustadz? Masih ada penyakit wahan. Mau beribadah masih sangat berat karena belum adanya keimanan yang penuh di dalam hati. Apakah harus diadakan amalan lisan Ustadz? Amalan lisan yang harus diucapkan setiap saat agar jati diri mengingat pada sang Khalik Ustadz. Ya. Memang pada umumnya umat Islam seperti itu. Karena umat Islam itu pada umumnya seperti itu. Meskipun jumlahnya di Indonesia 200 juta, tetapi ya tetap saja kalah dengan minoritas. Kualitasnya juga jeblok dan sebagainya. Maka dalam masalah ekonomi juga kalah dengan etnis Chinese, masalah kesehatan, pendidikan, kalah dengan saudara kita yang Nasrani dan sebagainya. Ya, dalam konteks percampuran dunia, militer, politik dan sebagainya, kalah dengan Amerika. Padahal jumlahnya umat Islam itu demikian banyak. Ya, tetapi kenapa begitu? Karena kualitasnya seperti itu tadi. Kualitasnya buih. Ya, karena di dalam hati memang betul-betul masih banyak penyakit wahan kubut dunia, lokarnya itu mau gitu. Nah, bagaimana untuk meninggalkan yang seperti itu? Coba kita lihat dulu, kita sadari keadaan kita dulu. Kita lihat, kita berkaca kepada surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 29. Baca terjemahannya saja. Quran surat Az-Zumar ayat 29. Allah membuat perumpamaan yaitu seorang laki-laki budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki saja. Apakah kedua budak itu sama halnya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya. Sayang sekali akhir ayat mengatakan tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Jadi mungkin saya bicara juga tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Jadi bahaya ini. Ya. Ayat 29 ini dinyatakan bahwa Allah membuat perumpamaan ya, yang berupa seorang budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang sedang bermusuhan. Ada seorang budak dimiliki oleh A dan B. Sedang B tadi bermusuhan satu dengan yang lain. A merintah kalau tuku rokok, B merintah cuci motor kusik. Wah, karena A dan B sedang berselisih. Si A tadi bingung, mau tuku rokok, akhirnya nyuci motor pun akhirnya dilesoni karo si A, si bosnya si A, akhirnya bingung seperti ini. Ya, nah apakah yang seperti itu sama dengan seorang budak yang dimiliki oleh satu orang C saja? Tentu beda. Seorang yang dimiliki oleh C saja, ketika C bilang ngalor, ya ngalor, kita ngidul, ngetan, ngulon, penak sekali. Tetapi kalau yang satu tadi dimiliki oleh A dan B, sedang A dan B saling bermusuhan satu dengan yang lain, yang bingung budak. Nah kita itu sebenarnya menjadi budak. Tetapi sayang sekali, di samping menjadi budak Allah, kita juga menjadi budak setan, budak harta, budak dunia, budak pangkat, budak jabatan. Padahal kehendak antara Allah sebagai Al-Khaliq dengan makhluknya berupa harta, dunia, pangkat, jabatan berbeda. Allah menghendaki ke selatan, ya, makhluknya menghendaki ke utara. Yang lain lagi menghendaki ke timur, ke barat dan sebagainya. Muntir-muntir orang seperti itu, ya.
Jadi dalam pada bahasa hadis itu diceritakan hablum minallah itu sebagai satu tali yang menjulur ke atas. Satu ujung ada pada Allah, yang satu ujung tempat kita bergantung. Kalau kita bergantung gitu aja gampang aneh, jangan kita gantung gitu. Saya dicekel gantung itu tangannya pegel betul. Tetapi gambarkan tali itu di di bawahnya ada seperti bandulannya kayak wajib, pokoknya iso tinggi dan bandulan itu. Nah, itu Allah ngayunkan ke selatan, ngayunkan ke utara, ngayunkan ke selatan, ke utara, ke timur, ke barat, enak saja kita, karena yang ngayunkan cuma satu. Tetapi kalau dinggliknya itu, tempat kita pegangan tadi talinya, itu tidak hanya satu yang ujungnya bisa dipegang oleh Allah, tetapi yang lain dipegang oleh tauhid A, yang lain lagi dipegang tauhid B, yang lain lagi tauhid C, dan sebagainya. Katakan ada 4 Tuhan di sini yang kita pertuhankan. Si A, Uzair Allah, si A, Uzair itu, waduh, banter dan sebagainya. Oh, kita kegubet-gubet gitu. Nah, maka hidup kita tidak pernah tentrem. Karena itu gubet-gubet Tuhan-Tuhan yang berupa makhluk ini tadi. Nah, karena itu, monggo kita simpelkan, kita sederhanakanlah hidup kita itu, ya, dengan hanya mempertuhankan Allah saja. Kalau kita mempertuhankan Allah, ya, Allah bisa menjanjikan kehidupan yang kekal di akhirat sana dengan penuh kebahagiaan gitu ya. Maka harusnya kita menyadari bahwa dunia ini kecil. Rasulullah itu memberitakan bahwa dunia ini di mata Allah tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Nah saat ini kita itu sehelai sayap nyamuk, gerebutan mengakai kayak ini dibandingkan akhirat yang kekal selama-lamanya dengan kebahagiaan yang tidak terinjak seperti itu. Yang mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, di dalam hati pun tidak terlintas. Kok kita rewangi rekoso banget menuhankan sehelai sayap nyamuk ini? Ya, ada pakar-pakar yang mengatakan kita harus menimbangkan cinta kita kepada dunia dan akhirat. Itu timbangannya sopo, timbangannya jiwa di sini, timbangannya jiwa di sini sehelai sayap nyamuk, timbangannya tangan di sini surga kok harus diseimbangkan. Orang iso. Ya, kalau memang orang itu mencintai dunia, walaupun sehelai sayap nyamuk, itu kok gede banget, juga dunianya segalanya itu. Karena dia menjadi kecil, jadi telur, dia jadi virus, saat kecil virusnya tadi, sehingga melihat sehelai sayap nyamuk itu gede banget. Ya, dikecilkan oleh Allah dia. Tetapi kalau dia itu justru mengecilkan dunia, dia dibesarkan oleh Allah. Tentu saja Allah seperti itu. Dia tidak tergantung pada dunia. Nah, kalau dia memang betul-betul mencintai akhirat, dunia ini dicari dalam rangka untuk kemuliaan di akhirat. Ya, begitu. Artinya, kalau kita mencintai akhirat, ya, akhirat, katakan kita, rukun Islam yang kelima itu adalah haji. Haji butuh uang banyak, kita cari uang banyak untuk pergi haji. Ya, kita berumah tangga, anak-anak kita perlu sekolah, anak kita perlu jutaan rupiah untuk sekolah. Ya, kita cari uang untuk menyekolahkan anak kita, karena Allah. Tentu kita pilihkan sholat yang baik. Ya, di dunia ini kita perlu berdakwah. Dakwah itu sebagai perbuatan yang paling mulia di sisi Allah. Surat Fussilat ayat 33. Ya, maka dari itu kita cari uang sebanyak-banyaknya untuk menunjang dakwah. Ya, karena dakwah itu perlu karena dakwah itu perlu tongkat estafet, tongkat pembawa estafet, tongkat dakwah ini berikutnya. Maka kita perlu mempersiapkan anak kita menjadi anak-anak soleh. Dipersiapkan sejak kita menikah dengan wanita yang solehah, dididik dalam rumah tangga yang baik, kemudian disekolahkan di sekolah yang baik, sehingga dia menjadi anak solehah yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan dakwah kita. Nah terus begitu. Jadi kalau kita itu mencari dunia, itu dalam rangka untuk mencari keselamatan akhirat. Mencari dunia dalam rangka untuk mendukung dakwah, tidak hilang dan sebagainya arah ke sana. Sehingga tidak heran para sahabat itu seperti Abdurrahman bin Auf itu, ketika dia diberitakan masuk surga dengan merangkak, maka seluruh hartanya 700 ekor onta yang dibawa pulang dari 700 ekor onta yang beserta seluruh dagangannya dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Begitu juga Utsman bin Affan, ya, dengan katakan 10.000 dinar, ya, untuk menyumbang pasukan Rasulullah untuk berangkat perang, untuk sanggupnya pasukan perang Rasulullah dan sebagainya. Nah, padahal 10.000 dinar itu, satu dinar itu kira-kira 4 gram, 10.000 dinar itu kira-kira 40 gram, ya 4 kilo, intak sekali begitu. Nah, ini boleh kita kaya raya, boleh juga duit orang Eropa, boleh juga duit orang Korea, boleh juga duit orang Jepang banyak-banyak, tapi ketahuilah, ya, bahwa Rasulullah itu pernah berpesan kepada kita, min aina tasabahu wa fima anfaqahu.
Dari mana uang itu kamu dapat? Harus dapat dengan cara yang halal. Wa bima anfaqahu, dan dari di jalan apa kamu nafkahkan? Di jalan Allah atau jalan setan? Tidak ada jalan yang lain. Yang satu jalan Allah, kita nafkahkan untuk kebaikan menurut Allah, atau di jalan setan. Sederhana sekali. Ya, kalau memang kecintaan kita itu kepada hari akhir, kita kepada Allah, pada hari akhir dan sebagainya, gitu ya. Ya, dunia itu jadi nampak kecil. Ya, dengan berinfak, berzakat, kita cari uang lepas-lepas, kita berinfak, berzakat dan sebagainya. Itu kita dalam rangka untuk membesarkan akhirat daripada dunia. Di dalam hati kita akan muncul kebesaran-kebesaran akhirat tadi. Nilai-nilai ukhrawi itu akan menjadi berharga di dalam diri kita masing-masing. Nilai duniawi itu menjadi kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, tidak terbalik seperti tadi. Kemudian berikutnya sadari betul bahwa kita manusia itu hidup cuma sebentar, dan akhirat itu betul-betul kekal. Senantiasa saya mengingatkan orang-orang yang hidup di zaman Nabi Isa, ya, sekarang ini sudah mati mereka, ya, usia mereka juga hampir sama seperti kita, 60-70 tahun. Tetapi sekarang ini mereka yang kafir terhadap Nabi Isa, di antara mereka sudah disiksa di alam kubur selama 2000 tahun, tersiksa di alam kubur. Apa cucuk kita itu hidup di dunia 60-70 tahun, kok akhirnya 2000 tahun disiksa di alam kubur. Ya, dan siksa itu tidak akan berhenti, tidak akan diringankan sampai datangnya kiamat nanti. Pada datangnya kiamat itu mungkin masih miliaran tahun lamanya. Ya, dulu pernah saya sampaikan, kalau kiamatnya itu karena matahari tidak mampu mempertahankan, gravitasi matahari tidak mampu mempertahankan peredaran planet bumi ini, ya, itu kira-kira 4,5 miliar tahun. Artinya bumi ini akan hancur nanti secara otomatis sekitar 4,5 miliar tahun yang akan datang. Ya, atau kalau kiamatnya karena matahari itu bertabrakan dengan bintang yang lain, galaksi Andromeda dengan galaksi Bima Sakti katanya saling mendekat satu dengan yang lain, itu ya sekitar 4,5 miliar tahun yang akan datang. Ya, apa tutup sekarang kita hidup di dunia ini hanya 60-70 tahun, kemudian kita bermaksiat, begitu, bermunafik seperti di situ-nya, kemudian sampai miliaran tahun kita disiksa di alam kubur. Setelah itu kita kekal disiksa selama-lamanya di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita mau menjadi ulul albab, kita mau menggunakan akal cerdas kita untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah, maka kita tidak akan membiarkan diri kita kena penyakit wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itulah, ya. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini kita mudah-mudahan bisa disadarkan oleh Allah kan itu. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Dalam hal ini terus amalan apa saja Ustaz yang bisa kita lakukan agar bisa mengisi waktu tetap berisi ibadah baik lisan maupun perbuatan Ustaz? Ya, kalau mau tombol hati itu sudah baik. Tombo ati iku limo ing wernane. Itu saja Bapak itu. Ya. Orang soleh kumpulono dan sebagainya itu bergaul dengan teman-teman yang soleh, termasuk dalam bergaul online dan sebagainya itu sudah komplit itu 5 itu kalau kita konekkan dengan sebaik-baiknya kan itu. Ya, intinya adalah kita bisa belajar Quran, ya, berbagai Quran, ngerti betul. Nah, lawan-lawan Pak Manani membaca itu, artinya jadikanlah aktivitas membaca, memahami Al-Quran itu sebagai bagian betul-betul dari kepribadian kita, kesukaan kita. Jadi jangan sampai ada muncul rasa bosan, malas, megah belajar Quran. Ya, dimanapun kita berada kita pegang Quran itu. Artinya ke kantor kita juga ada Quran, di rumah juga ada Quran, mungkin saja di mobil juga ada Quran. Setiap saat kita butuh Quran langsung ada di situ. Ya. Betul-betul berusaha senantiasa dekat dengan Quran, belajar Quran, tidak hanya membaca saja, tapi betul-betul belajar sehingga paham untuk menghadirkan daya ilmu tadi. Nah, kemudian sisanya adalah daya amal, daya untuk mengundang daya amal, artinya amal. Nah, amal itu hanya dibagi 2 saja. Yang pertama adalah amal ibadah, yang kedua adalah amal muamalah. Ibadah seperti sholat tadi, kan ya, sholat malam dan sebagainya. Weteng kang luwe, artinya maknanya juga puasa itu termasuk ibadah, atau bisa dimaknai juga kita prihatin dalam rangka untuk membantu saudara kita dan sebagainya, ya. Kemudian wong kang saleh kumpulono dalam hal ini muamalah, ya. Jadi yang pertama adalah caranya dengan belajar, ya. Yang kedua dengan beramal, termasuk amal ibadah maupun amal muamalah sesuai dengan tuntunan Allah tadi.
Nah, sekali lagi, apa yang harus dilakukan seperti apa yang ada pada tombol hati itu sudah bagus. Tapi jangan diambil terleknya, tenanane, diambilkan itu. Substansinya yang itu. Oke, gitu Mas Wadi. Terima kasih Ustadz. Ini mungkin pertanyaan terakhir berhubung waktu sudah malam. Ya, silakan. Ustadz, saya sering masuk kerja malam. Untuk sholat duhur, dan asar, saya jamak takdim. Dan untuk sholat maghrib, dan isya, saya jamak takhir. Saya rasa lebih ringan Ustadz, tapi kadang tidak terasa mantap karena jam kerjanya 12 jam. Apa itu termasuk menuruti hawa nafsu Ustadz? Mohon petunjuknya. Iya, tidak termasuk karena memang tuntunannya seperti itu, diperbolehkan oleh Rasulullah seperti itu. Artinya kita sebagai musafir diberi keringanan oleh Allah, apalagi dalam rangka mencari rezeki Allah untuk mengatasi salah satu persoalan hidup kita, ya. Tapi jangan sampai kemudian bercita-cita untuk menikmati dan jadi wong sugih, jangan sampai, ya. Tetapi betul-betul harta yang kita dapatkan itu menjadi sarana untuk berjuang fisabilillah, hari menghambakan diri kepada Allah dan sebagainya. Maka kalau kamu mau jamak takdim ketika duhur dan asar sudah bagus, itu sudah sesuai tuntunan. Nah kemudian kalau mau jamak takhir dari maghrib dengan isya itu juga sudah bagus sesuai dengan tuntunan. Nah kalau sudah sesuai dengan tuntunan, jangan kemudian kita bentur dengan arem-arem nang jero hati. Itu justru yang seperti itu jadi bisikan setan itu. Setan memunculkan keraguan kan gitu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang namanya kebenaran, yang namanya jamak takdim, jamak takhir dan sebagainya, al-haqqu min rabbika itu semuanya berasal dari Tuhan. Ya, diturunkan oleh Rasulullah. Rasulullah lah sebagai satu-satunya pihak yang mempunyai otoritas mengajarkan ibadah itu. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Maka yang diaturkan Rasulullah itu adalah al-haq, itu kebenaran. Ya, fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Jadi ada bisikan orang mantap, orang marah itu kan keraguan. Nah keraguan itu sifat kemunafikan. Ya, itu mudah dimasuki oleh setan yang seperti itu. Oleh karena itu kita harus mantap ilmu, kita ngerti ilmu. Karena ilmu seperti ini diturunkan, ilmu seperti ini benar, ya sudah sampai kapanpun kita pegang, kita amalkan. Jangan sampai kemudian orang ini ngomong ini kita bingung, paling ngomong ngono kita bingung, ngomong ini kita bingung. Jangan. Kalau itu memang sudah benar menurut tuntunan Allah dan Rasulnya, hati kita jangan sampai bergeser dari yang seperti itu. Jangan sampai setan itu membisikkan ke dalam hati kita keraguan yang akhirnya menjadi tidak marem. Pengen marem, pengen arem-arem, memang arem-arem